kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Siti Muharramah dengan NIM 116. Saya Iksan yang 133. Saya Mikael Tigis Temoran dengan NIM 105. Saya Ivan Purba dengan NIM 102. Saya Ria Yunani dengan NIM 93. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proposal pengembangan proyek PAA, yaitu pengembangan sistem navigasi cerdas simulasi pathfinding pada peta generatif. Baik, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Untuk subbabnya adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan komputasi saat ini telah mendorong munculnya berbagai sistem yang mampu membantu manusia dalam proses pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, dalam ilmu komputer, permasalahan pencarian jalur tersebut dikenal sebagai pathfinding problem, yaitu proses menemukan jalur optimal antara dua titik dalam satu jaringan atau graf. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berbagai algoritma telah dikembangkan. Salah satunya adalah algoritma A* atau dalam kurung A bintang. Di sisi lain, perkembangan teknik procedural generation memungkinkan sistem komputer menghasilkan lingkungan atau peta secara otomatis melalui algoritma tertentu. Berdasarkan hal tersebut, integrasi antara teknik generative map dengan algoritma pathfinding menjadi solusi menarik untuk membangun sistem simulasi navigasi yang dinamis. Oleh karena itu, dalam proyek ini dikembangkan sebuah sistem navigasi cerdas berbasis simulasi yang memanfaatkan algoritma A* untuk menentukan jalur terpendek pada peta yang dihasilkan secara generatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, di sini kami ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang mampu menghasilkan peta kota secara otomatis menggunakan metode generative map. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma A* untuk menentukan jalur terpendek pada graf yang mempresentasikan jaringan jalan. Yang ketiga, bagaimana memvisualisasikan proses pencarian jalur secara interaktif dalam bentuk simulasi. Yang keempat, bagaimana menganalisis performa algoritma pathfinding dalam menangani graf dengan jumlah node yang besar. Nah, di sini ada tujuan proyeknya. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan sistem simulasi peta kota berbasis algoritma generatif. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma A* sebagai metode pencarian jalur terpendek. Yang ketiga, menyediakan visualisasi interaktif untuk menunjukkan proses navigasi pada peta digital. Yang keempat, melakukan analisis performa algoritma dalam menentukan jalur optimal pada graf kompleks. Nah, yang terakhir adalah manfaat proyek. Ada 4 sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang pertama ada manfaat akademik. Proyek ini dapat menjadi sarana pembelajaran dalam memahami penerapan algoritma graf dan algoritma pathfinding, khususnya algoritma A*. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Sistem yang dikembangkan dapat digunakan sebagai media simulasi untuk memvisualisasikan proses pencarian jalur secara interaktif, sehingga memudahkan dalam memahami cara kerja algoritma navigasi. Yang ketiga yaitu manfaat pengembangan teknologi. Proyek ini menunjukkan penerapan integrasi antara algoritma pathfinding, teknik generative map, serta visualisasi grafis dalam membangun sistem simulasi navigasi yang dinamis. Yang terakhir yaitu manfaat pengembangan keterampilan. Nah, proyek ini juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam merancang algoritma, mengembangkan sistem perangkat lunak, serta bekerja secara kolaboratif dalam tim. Nah, itu saja untuk bab 1 pendahuluan. Nah, setelah kita memahami latar belakang dan juga tujuan dari proyek ini, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu landasan teori. Nah, di bagian ini kami akan menjelaskan konsep-konsep apa saja sih yang digunakan, mulai dari algoritma A*, pathfinding, hingga bagaimana sistem ini bekerja. Nah, yang pertama kita bahas algoritma A*, di mana algoritma A* ini merupakan salah satu algoritma pencarian jalur yang banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan dan sistem navigasi.
Nah, algoritma ini juga sering digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan titik tujuan pada suatu graf atau jaringan. Nah, kalau kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita mencari jalan dari rumah ke kampus, pastinya kita nggak cuma mikir jalannya doang, tapi kita mikir mana sih jalan yang paling cepat, yang paling dekat, atau jalan yang paling sedikit macet gitu. Nah, algoritma Astar ini bekerja dengan cara yang mirip seperti itu. Nah, algoritma Astar ini juga digunakan untuk mencari jalur terpendek dari titik awal ke tujuan gitu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, algoritma Astar ini juga bekerja dengan menggunakan fungsi evaluasi yang dinyatakan sebagai Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, sederhananya Gn itu kita analogikan sebagai jarak yang sudah kita tempuh, sedangkan Hn itu perkiraan jarak ke tujuannya. Nah, selain itu juga algoritma Star ini menggunakan dua himpunan utama, yaitu open list dan closed list. Di mana open list itu adalah daftar jalan yang mau dicek, sedangkan closed list itu merupakan jalan yang sudah diperiksa. Sehingga algoritma Astar ini akan terus memilih jalan terbaik sampai akhirnya menemukan tujuannya gitu. Lalu yang kedua, kita bahas mengenai pathfinding. Nah, pathfinding ini merupakan proses pencarian jalur dari satu titik awal menuju titik tujuan dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, kalau kita tadi bahas algoritmanya, sekarang kita bahas yaitu ya pathfinding ini gitu. Nah, jadi pathfinding itu sebenarnya sederhana. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya dia mencari jalan dari satu titik ke titik lainnya. Kalau dianalogikan, ini seperti kita lagi di sebuah kota yang punya banyak persimpangan dan jalan. Nah, setiap persimpangan itu disebut node dan jalan yang menghubungkan itu disebut edge-nya. Nah, tujuan dari pathfinding ini ya tentunya akan menemukan jalur yang paling optimal berdasarkan kriteria tertentu seperti jarak terpendek, waktu tempuh tercepat, atau biaya perjalanan yang paling kecil. Nah, untuk mencari jalur ini ada beberapa metode seperti BFS, terus Jigsaw, dan juga Astar. Nah, dalam kehidupan nyata, pathfinding ini banyak digunakan dalam banyak hal, misalnya seperti navigasi Google Maps, terus atau juga bisa karakter di game yang mencari jalan, bahkan robot yang bergerak otomatis. Nah, jadi proyek kami ini, konsep pathfinding ini digunakan untuk menentukan rute terbaik pada peta yang dihasilkan sistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 2.3 yaitu generative map. Generative map merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan peta atau lingkungan secara otomatis melalui proses komputasi. Teknik ini termasuk dalam konsep procedural generation, yaitu metode pembuatan konten secara otomatis menggunakan algoritma tertentu. Dalam generative map, struktur peta tidak dibuat secara manual, melainkan dihasilkan oleh sistem berdasarkan aturan atau pola tertentu. Peta yang dihasilkan dapat berupa jaringan jalan, area lingkungan, atau struktur ruang yang dapat digunakan dalam simulasi maupun aplikasi navigasi. Nah, keunggulan dari generative map ini, kemampuannya untuk menghasilkan variasi peta yang berbeda setiap kali sistem dijalankan. Hal ini memungkinkan simulasi yang lebih dinamis serta memberikan lingkungan yang lebih realistis untuk pengujian algoritma pencarian jalur. Teknik ini banyak digunakan dalam pengembangan permainan digital, simulasi kota virtual, sistem navigasi berbasis graf, serta penelitian dalam bidang kecerdasan buatan. Nah, karena pada proyek PAA ini kami menggunakan peta yang telah kami buat untuk mata kuliah grafika komputer, di mana untuk pembuatan peta interaktif grafika komputer itu kami menggunakan konsep procedural generatif. Jadi kan di situ kami pertama tuh membuat grid, lalu menggambarkan aset secara manual di pixel. Nah, nanti masing-masing kolom grid ini akan diisi oleh aset-aset yang telah kami buat. Jadi ketika program itu dijalankan, diklik start, nah otomatis dia akan menghasilkan map 1. Misalnya map satunya seperti ini. Petanya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita klik start lagi, dia akan menghasilkan map 2.
Nah, selain menghasilkan bentuk peta yang berbeda atau generatif map otomatis ketika dijalankan, proyek kami juga membuat simulasi navigasi otomatis, di mana saya akan melanjut menjelaskan poin 2.4, yaitu simulasi navigasi. Nah, simulasi navigasi merupakan representasi visual dari proses pergerakan suatu objek dari suatu lokasi menuju lokasi lain dalam suatu lingkungan tertentu. Simulasi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih suatu sistem menentukan jalur perjalanan berdasarkan algoritma pencarian yang digunakan. Dalam sistem navigasi berbasis simulasi, lingkungan yang biasanya dipresentasikan dalam bentuk peta 2 dimensi atau 3 dimensi yang terdiri dari berbagai titik lokasi yang saling terhubung. Sistem kemudian akan menghitung jalur terbaik yang dapat ditempuh di titik awal menuju tujuan menggunakan algoritma tertentu. Melalui simulasi navigasi, proses pencarian jalur dapat diamati secara langsung sehingga memudahkan pengguna dalam memahami bagaimana sih algoritma bekerja dalam menentukan rute optimal. Selain itu, simulasi juga dapat digunakan sebagai sarana pengujian untuk mengevaluasi kinerja algoritma yang digunakan dalam sistem navigasi. Nah, jadi selain kalau kita klik start bakal menghasilkan map yang berbeda, dia juga otomatis akan menghasilkan jalur-jalur dari map yang telah terbentuk. Misalnya di sini ditentukan jalur startnya tuh di sini, jalur finishnya tuh di sini. Jadi nanti dia akan membentuk jalanan jalur navigasinya akan ditandai seperti garis berwarna merah seperti ini. Jadi nanti si mobilnya ini akan mengikuti si jalur ini, tidak jadi mobilnya terkendali gitu. Ataupun misalnya di map 2 si mobilnya kan udah ditentuin nih garis startnya di sini, garis finishnya di sini. Jadi si mobilnya ini akan mengikuti jalur yang hijau ini. Nah, karena kami telah memakai simulasi navigasi, jadi nggak mungkin kalau misalnya startnya di sini, finishnya di sini, si mobil ini tuh bakal si mobilnya bakal melewati jalan ini. Karena kan ini bukan merupakan jalur yang dipilih, bukan merupakan jalanan. Jadi otomatis dia akan melewati jalur ini, bukan jalur langsung otomatis ke samping. Baiklah, itu dia. Bab 3 metodologi. 3.1 konsep sistem. Sistem yang dikembangkan dalam proyek ini merupakan sebuah simulasi navigasi pada peta kota 2 dimensi yang dihasilkan secara otomatis menggunakan algoritma generatif. Peta yang dihasilkan terdiri dari jaringan jalan yang dipresentasikan dalam bentuk graf, di mana setiap simpul atau node mempresentasikan titik lokasi dari setiap sisi atau edge, yang menggambarkan jalur yang menghubungkan antar lokasi tersebut. Setiap kali sistem dijalankan, algoritma generatif membangun sistem peta yang berbeda namun tetap memiliki koneksivitas antara node sehingga memungkinkan proses navigasi dilakukan. Hal ini memberikan variasi lingkungan simulasi sekaligus menunjukkan bagaimana algoritma pencarian jalur dapat tetap bekerja pada struktur graf yang dinamis. Setelah peta terbentuk, pengguna dapat menentukan titik awal atau start dan titik tujuan atau goal pada peta tersebut. Sistem kemudian akan menjalankan sistem algoritma A-star untuk menghitung jalur terpendek dan yang dapat ditempuh dari titik awal menuju titik tujuan. Hingga perhitungan algoritma kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi jalur pada peta, sehingga pengguna dapat melihat rute yang dipilih oleh sistem. Dengan adanya visualisasi ini, proses pencarian jalur menjadi lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara langsung melalui simulasi grafis. 3.2 Arsitektur sistem. Arsitektur sistem menggambarkan bagaimana setiap komponen dalam sistem saling berinteraksi dalam menjalankan proses simulasi navigasi. Sistem yang dikembangkan terdiri dari beberapa modul utama yang bekerja secara terintegritas. Yang pertama itu ada generatif map modul. Modul ini bertugas menghasilkan peta konsep secara otomatis menggunakan algoritma generatif. Peta yang dihasilkan merupakan jaringan jalur yang terdiri dari beberapa node dan edge. Yang kedua itu ada graph builder. Modul ini berfungsi untuk membangun struktur graf dan dari jaringan jalan yang telah dihasilkan. Struktur graf tersebut akan digunakan sebagai jalan dalam proses penilaian jalur. Yang ketiga itu ada path finding engine. Modul ini menjalankan algoritma A-star untuk menjalankan jalur terpendek antara node awal dan node tujuan. Yang keempat itu ada visualization module. Modul ini bertugas menampilkan peta serta jalur hasil pencarian algoritma dalam bentuk simulasi grafis sehingga pengguna dapat melihat proses navigasi secara interaktif.
Oke, di sini kita masuk ke bagian alur program atau flowchart dari ASTAR, algoritma ASTAR. Mungkin ada yang penasaran bagaimana cara algoritma ASTAR ini menemui jalan yang paling pendek dari sebuah peta. Nah, yang pertama itu ada persiapan awal. Yang pertama, yang dimana algoritma bakal nyiapin 2 daftar, yaitu open list buat titik-titik yang mau diperiksa dan close list buat titik yang udah selesai diproses. Titik awal kita masukin dulu ke open list. Terus tuh ada proses perhitungan yang dimana di setiap langkahnya algoritma bakal memilih titik yang punya nilai paling kecil berdasarkan rumus Fn sama dengan Gn ditambah Hn, yang dimana Gn itu jarak yang udah ditempuh dan Hn itu perkiraan jarak sisa ke tujuan. Jadinya algoritma ini nggak asal tebak, tapi ada perhitungan yang matematis. Selanjutnya ada cek tujuan. Kalau titik yang dipilih ternyata adalah goal atau tujuan kita, maka pencarian selesai dan jalur langsung ditampilkan. Tapi kalau misalnya masih belum menemukan goal atau tujuannya, maka akan masuk ke dalam evaluasi tetangga. Yang dimana kalau belum sampai, titik itu dipindahkan ke close list. Terus algoritma bakal ngecek semua tetangganya. Dia bakal menghitung ulang nilai Fn buat tetangga-tetangga tadi atau mutusin apakah perlu masuk ke open list atau diupdate kalau menemu jalan yang lebih oke. Dan terakhir adalah looping. Proses ini bakal muter terus menerus sampai jalurnya ketemu atau semua titik sudah habis diperiksa. Oke, sekarang masuk ke bagian penutup atau kesimpulan. Di sini kami menemukan beberapa poin-poin menarik yang kami dapatkan ketika masih dalam tahap development, yaitu poin pertama adalah keberhasilan algoritmanya. Poin pertama yang paling mendasar adalah proyek ini membuktikan kalau pengembangan sistem navigasi cerdas dengan algoritma ASTAR itu sangat efektif buat menentukan jalur terpendek dari sebuah jaringan jalan. Jadi logika yang kita susun tadi bukan cuma teori, tapi beneran bisa diandalkan buat nyari rute paling efisien. Terus ada poin kedua, itu struktur graf sebagai fondasi. Kunci keberhasilan sistem ini ada pada pemodelannya. Kita berhasil merepresentasikan peta kota ke dalam bentuk graf. Terus ada node sebagai titik lokasi dan edge sebagai jalan penghubungnya. Tanpa struktur graf yang rapi ini, algoritma secanggih apapun nggak bakal bisa baca petanya. Terus tuh, mungkin ada yang nanya lagi, kenapa sih harus ASTAR? Jawabannya karena algoritma ini pintar nyari jalur yang paling optimal. Dia nggak cuma ngitung jarak yang sudah ditempuh, tapi dia juga punya insting berupa fungsi heuristik buat memperkirakan sisa jarak ke tujuan. Itulah yang bikin proses pencariannya jauh lebih efisien dibandingkan metode yang biasanya. Terus tuh, selain logikanya, sisi visual juga jadi kesimpulan penting di sini. Dengan adanya visualisasi simulasi peta 2 dimensi, rute yang dihasilkan sistem jadi kelihatan jelas. Kita sebagai pengguna nggak perlu menebak-nebak lagi bagaimana cara algoritmanya bekerja, karena semua proses navigasinya bisa kita pantau langsung lewat simulasi yang interaktif. Terus tuh, inti dari proposal ini, lewat sistem ini kita bisa dapat gambaran nyata gimana sih algoritma pathfinding dari ASTAR ini diterapin buat menyelesaikan masalah navigasi dalam dunia nyata. Oke, itu saja untuk kesimpulannya. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.